Ada seorang istri diminta oleh suaminya agar meraba, memegang, menyentuh, bahkan memainkan batang burungnya. Burung yang dimaksud ya az-zakar. Apakah harus dilakukan atau boleh ditolak? Berdosakah jika ditolak? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kajian seputar istri yang diminta oleh suaminya untuk memainkan alat kemaluannya. Bagaimana hukumnya dalam fikih keislaman? Kita akan mengkajinya dengan detail dan mohon tetap berpikiran positif, tidak usah negative thinking, amalkan ilmu ini bersama pasangan yang halal. Bismillahirrahmanirrahim. As-su'alu, pertanyaan. Zauji, adapun suamiku, yatlubu meminta minni dariku, miraron sering meminta, watikroron dan memintanya berulang-ulang, an amsika agar aku memegang, au almasa dzakarahu atau menyentuh dzakarahu pada dzakarnya, al-qadiba pada batang dzakarnya. Lakin tetapi la yujbiruni, suamiku tidak memaksaku, wa ana la af'alu dan aku tidak melakukan apa yang ia minta, minda il-qarafi karena aku merasa jijik, ma'anni ash'uru bi raghbatihi syadidah, padahal aku merasakan kalau ia sangat menginginkannya, betul-betul bergairah dengan hal itu. Fahal hunaka ithmun alayya, apakah aku berdosa, illam ulabbi raghbatahu, jika aku tidak menyambut keinginannya, gairahnya. Jadi pertanyaan ini, ada seorang suami meminta istrinya agar sang istri ini memegang-megang zakar suaminya. Cuma kabar buruknya, sang istri tidak melakukannya karena alasan jijik. Apakah istri berdosa jika tidak melakukan semua itu? Jadi konteks seorang istri diminta oleh suaminya untuk memegang zakar itu banyak. Kadang sang istri sedang datang bulan, suami pengen dionani oleh istrinya, atau sebagai pemanasan biar zakar itu semakin mengeras, semakin bangun. Jadi banyak konteks. Bagaimana kalau kondisinya minta dionani? Hukumnya boleh dalam madhab Asy-Syafi'i. Kalau agar tujuannya bangkit zakarnya, bangkit syahwatnya, juga boleh dan haram ditolak. Mana buktinya? Mari kita lanjutkan. Wa amma idza lam yakun ala dzakari najasatun, jika pada zakar sang suami, pada penis suami tidak terdapat najis, wala qadharatun dan tidak terdapat kotoran, wa amaraki dan sang suami ini menyuruhmu bimasihi menyentuh zakarnya, fayalzamuki maka wajib bagimu ta'atuhu mentaati suaminya, memenuhi perintah suaminya. Kenapa kok sedemikian? Li'anna dzalika karena sesungguhnya hal itu dakhilun masuk fi hududil ma'rufi pada batasannya al-ma'ruf, berbuat kebaikan kepada pasangan. Wa qad sa'ala sungguh telah bertanya Abu Yusuf Abu Hanifah pada gurunya yang bernama Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala merahmati beliau. Apa yang ditanyakan oleh Abu Yusuf kepada Abu Hanifah? Anir rajuli, tentang seorang lelaki yamussu farja imra'atihi, yang mana lelaki ini menyentuh, memegang misfenya istrinya, wahia sedangkan adapun istri tamussu farjahu, ia menyentuh farji suaminya, penis suaminya. Tujuannya apa? Liyataharraka alaiha, agar sang suami ini tergerak, bangkit syahwatnya, alaiha terhadap pasangannya, terhadap istrinya. Jadi tujuannya agar semakin tergerak untuk melakukan al-jima' pada pasangan halalnya. Hal taro bidzalika ba'san, wahai Imam Abu Hanifah, apakah menurutmu dengan hal itu terdapat dosa? Apakah perbuatan itu berdosa? Qala la, ternyata Imam Abu Hanifah menjawab tidak berdosa. Wa arju ayya'zumal ajru,
Justru saya berharap kalau pahalanya itu malah besar. Ini pandangan dari mazhab Hanafi. Waqala dan berpendapat Syekhul Islam, beliau Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Syekh Zakaria Al-Ansari, beliau ini bermadhab Syafi'i. Fi Asnal Matalibi, dalam kitab Asnal Matalib. Wa yahrumu, dan haram alaiha bagi sang istri. Ay ala zaujatihi, yakni pada istrinya, istrinya sang suami. Au jariyatihi, atau budak perempuannya suami. Man'uhu, mencegah suaminya min istimta'i jaizin biha, menikmati sesuatu yang boleh dinikmati pada istrinya, tahriman dengan pengharaman mughalladzan yang diberatkan. Bahkan menurut pendapatnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari yang bermadhab Asy-Syafi'i dalam kitab Asnal Matalib, berhukum haram bagi seorang istri, bagi seorang budak perempuan mencegah suaminya beristimta'. Beristimta ini mengambil enak-enak atau menikmati kenikmatan yang hal itu diperbolehkan dilakukan pada istrinya. Yo kayak menyentuh zakar, meminta istri agar mengonaninya, ini kan hal-hal yang boleh. Yang tidak boleh itu menjima istri melalui duburnya, itu haram. Menjima istri di waktu haid dan nifas haram. Ini istimta yang tidak boleh karena faktor dubur. Dubur itu yang terlarang dari aspek tempat. Kalau haid dan nifas karena faktor keadaan dan kondisi yang tidak memungkinkan, karena ia tidak sedang suci. Kalau mencegah yang seperti itu ya wajib. Ini istimta yang boleh, ternyata dicegah oleh istrinya, hukumnya haram. Bahkan haramnya tidak nanggung, tahriman mughalladzan, dengan pengharaman yang diberatkan. Liman iha haqqahu, karena sang istri telah mencegah hak suaminya. Ma'atadarruri badanihi bidzalika, seiring hal itu akan menjadikan tubuh suami ini berada dalam kondisi bahaya. Bidzalika, disebabkan hal itu. Disebabkan ya pencegahan, orang pengennya enak-enak, kan jadi tekanan batin, tekanan mental, seperti itu. Intaha, keterangannya sudah selesai. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian jika ada pertanyaan, apakah boleh seorang istri memasukkan adzakar, alat kemaluan suaminya, sementara sang suami ketika itu sedang tidur, langsung ujuk-ujuk dimasukkan pada misfi istrinya? Bolehkah itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, insya Allah kita simak, kita kaji bersama pada kajian berikutnya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mohon tetap berpikiran positif, tidak usah negative thinking, amalkan bersama yang halal. Amin.